Halo guys, welcome back to Review Suka. Di video kali ini aku akan mereview HyperX Cloud Alpha S versus SteelSeries Arctic 5. Ya karena video yang kemarin antara HyperX Cloud Alpha S dengan DPE GM500 itu banyak view-nya. Jadi kali ini aku akan review lagi dengan kompetitor yang sebanding guys. Jadi selama ini kalau aku lihat di toko game konsen itu yang jual SteelSeries Arctic 5 dan HyperX ini banyak lakunya guys. Dan ini adalah rival yang sebanding guys. Jadi kalau kalian yang bingung pilih antara SteelSeries Arctic 5 atau HyperX Cloud Alpha S, tonton terus video ini, jangan di skip guys. Yuk gak usah banyak bacot, langsung aja aku review guys. Yang pertama kita bahas adalah dari segi penampilan box. Kalau menurut aku dari boxnya SteelSeries Arctic 5 ini menarik sekali ya. Dari pemilihan warnanya ini kelihatan kontras. Jadi kalau dari segi box lebih menarik SteelSeries kalau menurut aku ya. Tapi ketika kalian unboxing, experience mewahnya itu lebih dapat si HyperX. Dan kalau untuk kelengkapan isi HyperX kalian bisa klik di pojok kanan atas. Dan kalau untuk isi kelengkapan SteelSeries Arctic 5 ini yaitu kita dapat si headsetnya, kita dapat game and chat controller, kita dapat kabel yang menghubungkan ke headset. Jadi ini bisa dihubungkan ke controller game chat tadi, atau kalau kalian mau main di handphone yang kalian butuh kabel 3,5 jack mm, di sini disediakan konverternya untuk kalian hubungin ke kabel jack 3,5 mm. Dan setelah itu kita dapat seperti biasa yaitu kitab-kitab. Kita lanjut ke review headsetnya guys. Yang pertama yaitu aku akan bahas dari segi build quality, desain dan material. Untuk dari build quality, di sini jelas HyperX lebih terkesan premium guys, karena di bagian headbandnya itu si HyperX ini sudah dilapis dengan kulit dan jahitan stitching yang keren menurut aku. Dan di bagian ear cups-nya ini sudah menggunakan rangka besi, dan bagian ear cups-nya untuk si HyperX ini menggunakan bahan kulit. Kalau menurut aku pribadi sih dari looks aku lebih suka ear cups yang menggunakan bahan kulit karena lebih kelihatan mewah aja guys. Dan kalau dari segi desainnya si SteelSeries Arctic 5 ini menurut aku biasa aja guys. Di sini headbandnya yang menggunakan tipe karet gini, nggak semua kepala bisa cocok. Dan untuk build quality si SteelSeries Arctic 5 ini full plastik, jadi kalau dipegang lebih terkesan biasa aja dibandingkan si HyperX Cloud Alpha S. Dan lanjut untuk dari segi desain. Kalau dari segi desain sih menurut aku semuanya memiliki keunggulan masing-masing ya. Kalau desainnya dari HyperX Cloud Alpha ini lebih agresif, sedangkan desainnya SteelSeries ini lebih kalem gitu guys. Dan di sini aku suka dari SteelSeries yaitu ada lampu RGB-nya guys. Dan lampu RGB-nya bisa kalian atur di software SteelSeries. Selain dari RGB, yang aku suka lagi yaitu dari mic-nya yang bisa disembunyikan di dalam headsetnya guys. Jadi kalau kalian nggak butuh mic-nya, kalian bisa dorong masuk ke dalam. Jadi nggak dilepas pasang kayak HyperX gitu guys. Dan yang aku suka lagi yaitu di sini sudah bisa swivel untuk bagian ear cups-nya, karena dengan swivel itu kita bisa mendapatkan posisi yang lebih enak lagi. Serta di bagian ear cups-nya sudah ada tombol mute, ada tombol untuk menaik turunkan volume, dan di sini disediakan lubang kabel jack. Jadi kalau kalian punya kabel jack 3,5 mm, kalian bisa colokin ke headphone ini. Sekarang kita lanjut ke bagian dari karakter suaranya. Untuk dari karakter suara si SteelSeries 5, menurut pendengaranku sih ini suaranya lebih cenderung bright. Kenapa? Karena bagian suara high-nya ini dia lebih keluar, lebih nge-pop up gitu. Dan untuk bagian mic-nya sih normal-normal aja. Dan untuk bagian bass-nya menurut aku di sini cenderung kurang. Jadi kalau kalian cari headset dan mengharapkan suara bass, menurut aku si SteelSeries
RTX 5 ini kurang guys. Jadi kalian jangan berharap lebih untuk si bagian suara bassnya. Dan untuk segi soundstage sih menurut aku sudah bagus ya, sudah luas. Bahkan menurut pendengaranku soundstage si SteelSeries RTX 5 ini lebih luas dikit daripada soundstage-nya HyperX Cloud Alpha S. Untuk detail dari SteelSeries RTX 5 ini menurut aku juga sudah cukup baik. Jadi karakter suara dari SteelSeries RTX 5 ini adalah bright guys, cenderung suara high-nya yang lebih ditonjolkan di sini. Kalau untuk karakter suara si HyperX Cloud Alpha ini ya sama kayak seperti yang aku sudah bahas di video sebelumnya, yaitu jelas lebih ngebass daripada si SteelSeries RTX 5. Jadi kalau kalian cari headset gaming yang lebih ngebass, HyperX Cloud Alpha S adalah pilihan yang tepat. Dan untuk bagian height serta mid-nya itu si HyperX ini menurut aku udah cukup guys. Dan untuk soundstage-nya lebih kecil sedikit daripada si SteelSeries RTX 5. Kalau untuk detail sih menurut aku sama-sama aja ya dengan si SteelSeries RTX 5. Oh ya, dan satu lagi untuk kekedapan. Kalau kalian suka headset yang kedap, jelas di sini HyperX yang lebih kedap daripada si SteelSeries RTX 5. Jadi kesimpulan suara untuk si HyperX Cloud Alpha S ini adalah lebih ngebass daripada si SteelSeries RTX 5. Dan soundstage-nya lebih kecil sedikit daripada SteelSeries RTX 5. Dan jika headset ini dibuat main game, menurut aku lebih enak si SteelSeries RTX 5 jika kalian memainkan game FPS. Karena di SteelSeries RTX 5 ini surround sound-nya lebih luas guys. Lanjut ke HyperX. Untuk di HyperX ini bukan berarti jelek guys dari segi 7.1 surround-nya. Tapi untuk surround-nya di HyperX ini lebih kecil sedikit daripada si SteelSeries RTX 5. Jadi kalau kalian pemain game FPS, aku sih lebih saranin ke SteelSeries RTX 5 daripada si HyperX. Tapi kalau kalian mainnya bukan game FPS, aku sih lebih saranin ke si HyperX Cloud Alpha S karena suaranya lebih enak dan lebih ngebass. Setelah aku coba dari kedua headset ini, sekarang adalah kesimpulan dari kedua headset ini guys. Kalau untuk dari segi build quality, aku lebih seneng si HyperX Cloud Alpha S karena dia bahannya lebih kokoh dan lebih premium. Tapi di sini SteelSeries RTX juga mempunyai kelebihan, yaitu dia bisa swivel di sini, jadi bisa mengikuti kontur kepala kalian. Dan di SteelSeries ini juga sudah RGB, sedangkan di HyperX ini belum. Jadi kalau kalian yang suka RGB, kalian pasti akan lebih tertarik ke SteelSeries. Kalau untuk menurut aku pribadi sih lebih nyaman si HyperX Cloud Alpha S. Kalau untuk dipakai di kepalaku ya guys, bisa jadi berbeda dengan di kepala kalian. Dan untuk bagian suara di sini, kalau kalian beli headset cuman dipakai gaming FPS saja, menurut aku si SteelSeries ini lebih enak guys kalau dipakai game FPS karena surround sound 7.1-nya ini lebih dapat lagi guys daripada si HyperX Cloud Alpha S ini. Tapi kalau kalian juga pakai buat nonton film, dengerin lagu, editing, menurut aku si HyperX Cloud Alpha ini lebih cocok daripada si SteelSeries RTX 5 ini. Kenapa? Karena si SteelSeries RTX 5 ini menurut aku bassnya kurang guys. Jadi kalau secara keseluruhan aku sih lebih suka si HyperX Cloud Alpha S karena ya headset ini juga aku buat pakai editing, juga buat pakai nonton. Tapi beda kalau kalian cuma buat main game FPS saja ya, aku sih lebih milih si SteelSeries RTX 5 ini guys. So, sekian dari review ini. Jadi kalian nggak bingung lagi mau pilih SteelSeries RTX 5 atau si HyperX Cloud Alpha S. Karena harga baru maupun harga bekas dari kedua headset ini kurang lebih sama guys. Bedanya nggak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang sama. So, sekian untuk review kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada pendapat lain, kalian bisa komen di bawah guys. See you in the next video.